Selamat malam, Shalom, salam sadar, salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri Yesus wal Kristus. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Muhammad Kacek dalam kesempatan malam hari ini. Saya tidak lupa memuji Tuhan. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karenanya kita boleh ada sampai malam hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Tidak lupa juga saya menyapa para pecinta channel Muhammad Kece. Salam sadar semuanya. Semoga bangsa Indonesia ini cepat sadar dari mabuk agama, sadar dari politik Arab. Pada saat kesempatan malam hari ini, saya sedikit mengupas tentang apakah manfaat puasa. Manfaat puasa karena umat yang beragama mayoritas Islam akan atau melaksanakan puasa, sedang melaksanakan puasa. Perlu saya sampaikan kepada publik, sesungguhnya puasa itu yang dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Sebagaimana dikatakan hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Muslim yang berkata, wa ahabus siyam illallahi siyamu Daud. Puasa yang dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Ahabus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Demikian juga sholat yang dicintai Allah Ta'ala sholatnya Daud. Bukan sholat 5 waktu. Daud tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Karena pada musim sholat belum ada yang namanya sholat 5 waktu. Jadi sholatnya Daud itu sholat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak juga dibatasi oleh tempat. Sholatnya Daud di mana dia berada, di situ dia sholat. Sholat Daud adalah sholat kekal. Artinya sholat langgeng. Sholatun daimun qaimun. Sholat yang langgeng kekal dilakukan. Itulah Daud. Apapun yang dilakukan baik sholat maupun puasa, itu yang dicintai Allah.
Tidak ada ayatnya di Al-Quran sholat yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah, sholat yang dicintai Allah. Tidak ada ayat hadisnya. Saudara yang dikasih Tuhan, puasa yang benar adalah puasa menahan hawa nafsu. Bukan puasa menahan lapar. Bukan puasa mengurangi makanan di waktu siang. Puasa hawa nafsu wajib dilakukan dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya. Itulah sholatnya Nabi Daud. Itulah puasanya Nabi Daud. Kalau puasa menurut fikih adalah menahan lapar di waktu siang. Perlu saudara ketahui, puasa semacam itu adalah mengingat ketika Muhammad bin Abdullah perang Badar di Jabal Nur, di Gunung Nur, di Gunung Batu di Mekah. Ia melakukan tidak makan pada waktu siang karena bagaimana mau makan? Susahnya juga menangani perang. Riwayat bulan puasa 1 bulan 27 hari perang Badar itu lapar, haus, capek. Itu dipraktekkan di dalam puasa. Lapar tapi tetap berjuang demi kemenangan agama Islam. Demi kemenangan nama baik, kekuasaan. Itulah puasa. Diambil dari kisah perang Badar Nabi Muhammad. Dan pada waktu itu Muhammad ada pada waktu siang mendapat wahyu di Gua Hiro di Jabal Nur. Dia pada waktu perang sembunyi ke dalam gua itu yang disebut Gua Hiro. Itu cerita aslinya seperti itu. Maka turunlah Al-Quran yang pertama di Gua Hiro katanya. Cuman sayang tidak ada saksi. Nah sekarang apakah manfaat puasa mengosongkan perut? Padahal yang sebenarnya puasa itu diwajibkan atas kamu itu untuk bertakwa, bukan untuk mengosongkan perut. Sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tatakun. La'allakum tatakun. La'allakum tatakun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan berpuasa itu supaya kamu bertakwa. Bukan supaya kamu mengosongkan perut. Makanya orang berpuasa itu harus menahan lapar, haus, dan dahaga dari makanan. Harus menahan nafsu dari emosi,
Jangan sampai kita mengumar hawa nafsu gara-gara tidak ada kolak, tidak ada manisan, tidak ada sirup, lalu marah-marah di dalam keluarga. Dan sering terjadi orang puasa, kalau di kampungnya, di rumahnya orang terpandang, setidak-tidaknya oleh imam masjid, lalu dia keluar rumah bulan puasa, istrinya curiga, Abi, kenapa kalau bulan puasa sering pergi-pergi jalan-jalan? Oh, itu katanya kalau yang sapir itu boleh berbuka puasa kalau lapar. Untuk para musafir itu boleh berbuka puasa. Jadi untuk menghindari penyakit maka pergi dari rumah. Kumpullah di warteg, di rumah makan lesehan. Siang-siang pada makan. Puasa semacam itu bisa dibohongi. Keluarga bisa dibohongi. Orang lain bisa dibohongi. Karena puasa itu bisa bohong. Orang berbuat bohong adalah dosa. Jadi orang berpuasa semacam itu bisa berbuat dosa. Akhirnya menambah dosa, bukan tambah ganjaran. Saudara yang dikasih Tuhan, puasa itu agar kalian bertakwa, bukan puasa agar mengosongkan perut. Apa nilainya, nilai takwanya kalau menghindari makan di waktu siang? Apa manfaatnya dari mengosongkan perut di waktu siang? Tidak ada kan? Itulah ajaran fikih namanya. Ajaran kitab fikih, ajaran hukum Islam. Nggak logika. Jadi pengajaran namanya juga pengajaran manusia yang membuat ajaran itu pun belum tentu masuk surga. Disinilah terlihat jelas ajaran yang disampaikan di dalam Islam itu tidak jelas kemana arah tujuannya. Karena yang disebut ibadahnya pun ibadah ikut-ikutan orang Arab. Jelas? Dan inilah kenapa Muhammad Kacem meninggalkan ajaran itu. Karena ajaran itu nggak jelas ujungnya. Surga walau alam, neraka apalagi. Tidak ada kepastian. Muhammad Kacem meninggalkan ajaran yang walau alam mudah-mudahan. Karena Muhammad Kacem sudah menemukan kepastian. Pasti selamat, pasti masuk surga, yaitu di dalam kitab Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Di situ Allah berfirman, Idqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina kafaru fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum al-ayah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir.
dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, dan seterusnya. Umat yang sudah mendapat kepastian kembalinya kepada Allah menurut Al-Quran adalah Isa dan pengikutnya, bukan Muhammad dan pengikutnya. Oleh karena itu, malam hari ini Kece mau berpesan kepada saudara-saudara, kalau saudara ingin masuk surga, ingin kembali kepada Allah, ikutilah Isa Al-Masih. Kalau bahasa Alkitab, ikutilah Yesus Kristus. Kalau saudara cinta buta terhadap Muhammad bin Abdullah, saudara wallahu alam, surga tidak tahu, apalagi pasti neraka. Kalau saudara mau ikut Isa Al-Masih, harus menyatakan diri, dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang demi kepentingan politiknya rela mengorbankan orang lain, menginjak-injak orang lain demi naik pangkat, mengorbankan orang lain, menjelekkan orang lain demi cita-citanya. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah saling mendukung, bahu-membahu untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi Imam Besar FPI Rizik Syihab di penjara itu kan melawan hukum Tuhan. Bukan begitu. Yang membuat dirinya di penjara itu adalah perkataannya dia. Jadi bukan salah hukum. Sudah jelas negara memiliki hukum PSBB. Mereka bikin kumpul-kumpulan. Siapa yang melanggar hukum, wajib hukumnya ditindak sesuai aturan hukum, siapapun dia. Jadi yang menjerat Rizik Syihab masuk penjara itu karena kelakuannya. Kelakuan yang mana? Yang pertama, dia ingin mengaburkan Pancasila, ingin menggantikan Pancasila dengan hukum khilafah. Yang kedua, ingin menggantikan aturan hukum di negara Indonesia menjadi hukum syariat Islam. Kalau orang Indonesia sudah menjadi mengikut syariat Islam, maka tunggu tanggal mainnya jadi budak Arab. Jadi kacung Arab. Jadi herdernya Arab. Menggonggong terus di Indonesia. Contoh si Yahya Waloni itu. Tuan Yahya Waloni sama Tengku Zulkarnain. Negara sendiri digonggong terus, dianggap togup. Yahya Waloni kan ilmunya baru kemarin. Makanya Muhammad Kacé tantang, ayo debat dengan Muhammad Kacé. Tidak ada tuh Yahya Waloni nongol. Ustadz Kainama tuh. Felix Yao. Jadi yang menjadikan dirinya di penjara itu adalah ucapannya
yang ingin menggantikan Pancasila dengan hukum-hukum Arab. Hukum Islam. Islam itu kan Arab. Muhammad Kacet tidak dipenjara karena Muhammad Kacet cerita benar. Tidak hoak. Bukti. Hadisnya ada, dalilnya ada. Ini hadis nih. Nah, ini hadis. Ya. Ini hadis. Jadi kalau berbicara hadis harus jelas. Hadisnya apa, dari mana. Hadis Bukhari Muslim. Kalau bicara Al-Quran harus jelas juga ayatnya. Seperti tadi Muhammad Kacem mengatakan, orang pengikut Isa Al-Masih itu punya kepastian masuk surga. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Pengikut Isa punya kepastian masuk surga. Makanya Muhammad Kacem tidak takut mati, karena kalau mati Muhammad Kacem itu pasti masuk surga. Sesuai ayat itu. Dasarnya apa? Dasarnya mengikut Yesus. Pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih pasti masuk surga. Bukan walau alam, tidak mudah-mudahan. Karena kitabnya benar, kitab Quran. Karena kitabnya benar, kitab Taurat dan Injil. Al-Quran mengatakan bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dan dia Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya, dan serta menurunkan Taurat dan Injil. Oh, Allah menurunkan Taurat dan Injil, bukan menurunkan hadis dan fikih. Ini kitab yang dibenarkan adalah Taurat dan Injil. Kita kembali kepada pokok apal. Apakah manfaatnya puasa? Puasa mengosongkan perut itu mengikuti kitab hadis. Mengikuti kitab kuning. Jadi kitab perintah puasa di bulan Ramadan ini kitabnya saudara. Ini nih kitabnya. Kitab karangan manusia. Kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini nih. Ini kitab yang mengajarkan manusia berpuasa. Jadi orang yang melaksanakan puasa tidak makan nasi pada waktu siang itu adalah mengikuti kitab karangan kitab kuning ini. Nah, ini dia. Ini sangat jelas. Nah, ini dia. Berpuasa, ya. Aduh, kuning sih. Kurang jelas. Jadi kitab yang mengajarkan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, subuh, kitab ini. Puasa, zakat, haji, ini kitab ini. Ini kitab ini memperkaya ustadz, memperkaya Arab, memperkaya ustadz supaya dapat gajian setiap tahun sekali, terima zakat, fitrah, ya, terima infak. Puasa itu adalah puasa karangan manusia, bukan perintah Tuhan. Beda dengan puasanya Daud. Kalau Daud itu perintah Tuhan yang diperintahkan oleh Nabi Nathan. Puasa kamu untuk menebus dosamu, begitu. Jadi puasa yang 5 waktu yang menahan lapar itu puasanya perintah manusia, karangan manusia. Makanya Muhammad kata berhenti dari melakukan itu. Karena apakah manfaatnya puasa itu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada manfaatnya.
Oh, itu mengurangi penyakit, yaitu yang yakin aja dari sugesti. Nggak ada, itu puasa itu sebenarnya untuk mengatur orang Indonesia seberapa taat kepada aturan hukum Islam, itu saja. Sholat 5 waktu juga itu tiang agama, bukan ibadah kepada Allah. Tapi banyak orang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu adalah ibadah kepada Allah. Oke lah, nggak apa-apa bagi orang yang tidak mengerti. Ya, kalau Muhammad Kacek kan mengerti. Jadi tinggalin itu ajaran itu. Ajaran yang membuat manusia tersesat. Ajaran manusia yang tidak jelas tujuannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bertujuan ingin masuk surga, tentu harus mengikuti orang yang berasal dari surga. Kalau ingin kembali kepada Allah, harus mengikuti orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Siapa dia? Isa al-Masih menurut Quran. Kalau menurut Alkitab, Yesus Kristus. Apakah Muhammad bukan dari Allah? Bukan. Muhammad itu dari rahimnya Aminah. Hasil campuran dengan campuran dengan Abdullah. Nah, Abdullah itu kan belum ada Islam. Dia orang Kristen dia, Abdullah itu. Orang Quraisy. Abdullah itu orang Quraisy. Karena Islam itu mulai ada sejak Muhammad mengaku menjadi nabi. Jadi sebelum ada Muhammad itu belum ada Islam. Baru ada Kristen Ortodok. Waraqah bin Naufal orang Kristen. Abu Thalib juga orang Kristen. Jahiliyah juga jangan-jangan orang Kristen. Cuma jelas Muhammad itu keturunan Quraisy Mekah. Tidak ada ayatnya Muhammad berasal dari Allah. Kalau Isa al-Masih itu ada ayatnya jelas berasal dari Allah. Di mana ayatnya? Surat 21 Al-Anbiya ayat 91 berkata, "Walati asanat farjaha fanafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin." Tuh. Yang artinya, ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam rahim Maryam. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Begitu. Inilah asal-usul Isa al-Masih. Asbabun nuzul Isa al-Masih. Dia berasal dari ruh Allah, ditiupkan ke dalam rahim Maryam, menjadi manusia namanya Isa al-Masih. Itulah sebabnya Isa al-Masih berasal dari Allah, kembalinya kepada Allah. Kalau saudara ingin kembali kepada Allah, harus ikut Isa al-Masih, bukan ikut Muhammad. Ikut Muhammad rugi loh, dibawakan neraka. Saudara tidak percaya, lihat aja kelakuannya. Buahnya kelihatan. Itu yang cinta Muhammad bin Abdullah, dia melakukan perintahnya, yaitu di Gereja Katedral Makassar. Kasihan kan anak generasi milenium kita, anak generasi milenia kita, kalau dicokokin dengan pengajaran semacam itu. Ini pengajaran para ustadz. Didoktrin setiap minggu. Didoktrin setiap hari. Dengan pengajaran-pengajaran yang sesat semacam itu. Kalau terus-terusan pengajian-pengajian itu dibebaskan, dan ulama ustadz provokasi oknum ulama itu dibebaskan berceramah, hancur negara ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari jaga anak-anak kita. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, mari sadar
bahwa ajaran yang dibawakan oleh para ustadz ternyata membawa ke neraka. Itu kata Quran. Kalau saudara percaya kepada Al-Quran, saudara harus percaya juga bahwa saudara akan dibawa ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau saudara mau puasa mengosongkan perut silakan. Cuman saudara jangan merasa paling benar. Saudara jangan merasa paling suci. Karena puasa mengosongkan perut itu perintahnya Syekh Nawawi Al-Bantani dari kitab kuning tadi. Dari kitab ini. Nah, ini dia. Ya. Ini fakta. Ini para ustadz kalau nggak ditunjukin kitabnya wong ngeyel. Oh, si kaceng ngabur, nggak bener. Kalau tunjukin kitabnya cuma kedip aja matanya, iya ya. Ternyata Cikece ini nggak ada yang bisa ngalahin itu debatnya. Karena Muhammad Kece itu berbicara benar. Ya, melawan kedoliman yang ada. Rizik Syihab itu sudah kelihatan mau membuat kerusakan di Indonesia. Mau menggantikan Pancasila. Wahai orang Indonesia, sadarlah saudara. Muhammad Kece ini mempertahankan Indonesia agar rakyat Indonesia ini sadar. Jangan mau dikiming-kimingin, dikelabui dengan orang yang mengaku cucu Nabi. Gombal itu. Begitu ya. Silakan saudara puasa, tapi jangan mengganggu orang lain. Kasihan yang pegawai proyek, tukang cekduk. Tahu cekduk? Ngocek-ngocek aduk. Iya, yang kerjanya cekduk capek itu, nembok. Kalau enggak kerja nembok, bagaimana anak istrinya makan? Sementara lebaran perlu poya-poya. Perlu saya sampaikan kepada saudara, Idul Fitri itu adalah merayakan kemenangan Perang Badar. Ada yang berani bantah, silakan. Merayakan Perang Badar untuk mengingat perang. Waktu Muhammad Perang Badar di Gua Hiro, di Jabal Nur, di Kairo, di Umul Qura, perang itu. Naik ke Jabal Nur, sembunyi di Gua Hiro. Itulah sebabnya setiap hari raya Idul Fitri pasti laku petasan. Dulu ada karbit, pakai bambu besar, dibakar, menggambarkan orang perang. Jadi Idul Adha itu memperingati kemenangan perang Badar, perang Badar. Ada ustadz yang membantah? Silakan, tampilkan ayatnya. Kalau di Indonesia itu memperingati 17 Agustus, nah itu Idul Fitri. Nah ini untuk orang yang nggak tahu nih, maka saya sampaikan sekarang. Jadi Idul Fitri itu memperingati, merayakan kemenangan Perang Badar. Tidak ubahnya seperti memperingati kalau di Indonesia itu 17 Agustus kemerdekaan. Kalau dulu waktu saya SMP, SD, SMP, kalau Agustus itu suka ada makan tumpeng di lapangan, mengheningkan cipta di makam pahlawan. Itu dulu. Makan-makan di lapangan, kemudian di pinggir pinggir laut ke pantai. Oh, indah dulu. Sekarang tidak ada, yang upacara cuma PNS, TNI, Polri. Masyarakat sekarang itu sudah tidak antusias memperingati kemerdekaan Indonesia. Padahal itu jasanya nyawa, keringat, darah untuk memenangkan kemerdekaan Indonesia dari jajahan Jepang, Belanda dulu. Sekarang dijajah lagi oleh Arab dengan bahasa Arab. Doa harus bahasa Arab.
Nah ini Muhammad Kacir melawan penjajah-penjajah dari Arab nih. Doa harus bahasa Arab. Sholat harus bahasa Arab. Apa untungnya berbahasa Arab? Orang tidak akan masuk surga dengan karena berbahasa Arab. Orang tidak akan masuk surga karena berbahasa Arab. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Tidak ada ayatnya orang masuk surga karena berbahasa Arab. Tidak ada ayatnya. Bahkan Muhammad bin Abdullah sendiri tidak tahu nasibnya. Surga atau neraka tidak tahu nasibnya. Jadi untuk apa bangga-bangga dengan Muhammad bin Abdullah? Rugi saudara di akhirat nanti. Untuk apa membanggakan Muhammad bin Abdullah? Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, kalau saudara mau bangga, banggalah dengan Bapak Jokowi sekarang. Pemimpin kita, raja kita. Makanya Muhammad Kaca doanya saja begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Bapak Insinyur Joko Widodo wa ala alihi Sayyidina Joko Widodo. Begitu doa saya. Jadi bukan Muhammad lagi. Karena Muhammad tidak ada manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Apa untungnya? Nyelamatin kagak? Kagak. Muhammad sendiri mengatakan di dalam Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Berbunyi begini. Kul ma kuntu bid'amina rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in tabihu ila mayuha ila wa ma ana ila nadhirum mubin. Yang artinya katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah padaku juga kepada kamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Muhammad ini hanya memberi peringatan yang menjelaskan. Masih lebih bagusan unggulan Bapak Jokowi dengan Muhammad bin Abdullah. Bapak Joko Widodo bela mati-matian membangun bangsa Indonesia, membangun jalan tol layang dari Cawang sampai Cikampek, tol layang, tidak ada lampu merahnya, dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia walaupun bayar. Ya memang harus bayar, nyicil ke negara lain, supaya negara kita tidak dikuasai negara lain, begitu. Masih bermanfaat Bapak Jokowi daripada Muhammad bin Abdullah. Apa manfaatnya Muhammad bin Abdullah? Membawa manusia ke surga gak bisa. Jadi untuk apa dibangga-banggain dia? Jadi saya berpesan kepada Satpol PP, sudah mulai tahun ini jangan ada lagi yang nutup warteg. Silakan warteg dagang karena di Indonesia itu banyak yang beragama lain perlu makan. Banyak juga yang beragama Islam tukang cekduk perlu makan lapar. Bagaimana pembangunan akan jadi kalau perutnya loyo? Bagaimana pembangunan mental akan maju kalau puasa-puasa? Jadi nggak ada manfaatnya puasa itu. Ya, tidak ada manfaatnya. Puasa apa manfaatnya? Sebenarnya puasa itu untuk mengukur ketaatan manusia di dalam Islam. Sudah diperintah puasa nurut, nanti diminta zakat nurut lagi. Ya, 2,5 kilo per kepala. Sebenarnya itu ujiannya. Oh, itu perintah Allah, bukan. Itu perintah Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan Allah, saudara. Islam juga bukan Allah. Jadi saudara jangan meyakini bahwa Muhammad itu Allah. Bukan. Nggak jelas wajahnya juga. Nggak ada yang pernah lihat Muhammad. Dan tidak ada yang pernah melihat Allah. Jadi saudara ini jangan dikelabui ya. Ingin saya sampaikan kepada saudara, jangan-jangan saudara mempelajari kitab pesan jin. Karena di Al-Quran, surat 72 di situ ada surat jin. Jin itu sebangsa setan. Jangan-jangan itu perintah setan, mengosongkan perut. Baca mantra-mantra. Ya. Sekali lagi saudara,
Yang punya warteg, jangan takut. Dan juga sekarang dikabarkan di Arab, karena pada bandel, banyak orang pada mati antri, dikirim-kirimkan. Ya, pada mati kemarin itu kena corona itu pasti. Makanya saudara jangan terlalu melanggar ya. Pemerintahan kita itu adalah wakil Tuhan. Bapak Presiden kita itu wakil Tuhan. Pak Hakim itu wakil Tuhan. Taatilah. Sebagaimana dikatakan surat 4 An-Nisa ayat 56. Atiullah wa atiur Rasul. Ayat 56 atau 9 ya. Lupa. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Rasul sudah tidak ada, taatlah kepada pemerintah setempat. Itu amanat An-Nisa. Surat 4 An-Nisa. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, pemerintahan kita adalah wakil Tuhan. Apa yang dibuat aturan adalah hasil kesepakatan rakyat melalui wakil rakyat. Saudara-saudara sudah melihat fakta-fakta yang ada. Islam sudah bukan rahmatan lil alamin lagi. Karena zamannya YouTube sudah dibongkar oleh Muhammad Kace, ternyata yang rahmatan lil alamin itu adalah Yesus Kristus Isa Al-Masih. Pengajaran Isa Al-Masih yang membuat damai. Aduh. Maaf, dengkul saya naik. Jadi yang membuat Indonesia damai itu adalah pengajaran Yesus Kristus, yaitu di dalam Alkitab. Bukan pengajaran kitab kuning. Makanya saya berpesan kepada Bapak Kapolri, ngapain mempelajari kitab kuning, Pak Kapolri ngabis-ngabisin waktu. Udah aja fokuslah penegakan hukum. Pak Kapolri ini tegakkan hukum sesuai konstitusi, bukan tegakkan hukum agama ya. Muhammad Kece tidak melanggar hukum, tidak dihukum. Muhammad Kece bebas bersiaran di YouTube. Cuman ya yang iri hati itu seringkali Muhammad Kece nggak bisa tampil karena apa? Karena ya alatnya dikerjain, laptopnya atau HP-nya begitu ya. Yang jahat-jahat itu kan banyak yang nggak suka mendengar kebenaran. Padahal itu orang yang semacam itu adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Kenapa? Mau diselamatkan kok nggak mau gitu. Muhammad Kaca itu menyampaikan kebenaran, bukan ngarang bebas. Bukan menyampaikan politik. Bukan memaki-maki. Menyampaikan kebenaran. Ya kalau saudara tidak percaya apa yang disampaikan Muhammad Kaca, silakan buka Qurannya. Di Al-Quran ada tidak Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan? Kalau saudara tidak menemukan ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan, saudara harus berpikir. Harus nyadar saudara. Ikuti Muhammad Kece. Dibaptis. Karena surat 2 Al-Baqarah ayat 138 mengajarkan harus disibgoh manusia itu. Disibgoh itu dicelup ke dalam air, yaitu dibaptis. Kalau bahasa Alkitab. Nah, saudara kapan mau dibaptis? Apapun saudara jabatannya, apapun saudara jabatan presiden, menteri, Kapolri, TNI, di hadapan Tuhan itu tidak ada jabatan itu. Kalau kata Tuhan, walaupun saudara jenderal, kata Tuhan neraka, neraka. Ingat, jabatan saudara tidak akan bisa menyelamatkan di akhirat. Saudara jabatan presiden, kalau kata Tuhan neraka, neraka. Gak ada ampun. Kekal lagi. Mana ayatnya? Ada ayatnya. Di surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-74. Innal mujrimina fi adabin nari jahannam khalidun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa akan disiksa di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Nah, di situ orang berdosa siapa saja. Baik itu presiden, baik itu Kapolri, baik itu menteri, baik itu Kasat TNI, baik itu prajurit, kopral. Kalau berdosa pasti masuk neraka. Baik itu PNS, baik itu tukang beca, rakyat biasa, supir truk, supir taksi. Kalau berdosa akan disiksa di neraka kekal selamanya. Saudara supaya tidak mau
disiksa. Baik itu TKW, baik itu pemilik PJTKI, Depnaker. Kalau berdosa akan disiksa di neraka kekal selama-lamanya. Sekali neraka, tetap di neraka. Tidak ada ayatnya setelah di neraka asal ngaku Islam akan masuk surga. Ayatnya yang tidak ada, saudara. Teorinya yang tidak ada. Bagaimana mungkin? Teorinya saja tidak ada. Fakta kenyataannya kok ada yang berharap-harap katanya asal ngaku Islam masuk neraka, nanti setelah di neraka akan setelah dosanya hilang diangkat ke surga. Emangnya LG, emangnya mesin cuci neraka itu? Bukan, saudara. Neraka itu tempat kembalinya orang-orang yang berdosa. Bukan tempat pencucian dosa. Kalau tempat pencucian dosa itu baptisan di dunia. Kalau saudara menyerahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu dibaptis, dosanya akan hilang. Bukan menghilangkan dosa cium batu hitam, ramai-ramai rebutan. Bukan itu. Bagaimana mungkin batu bisa nyedot dosa? Bagaimana mungkin batu hitam bisa menghilangkan dosa? Logikanya bagaimana? Ya, umat Islam ini yang terjebak dengan penyembahan berhala. Bukan Muhammad KC. Yang terjebak dengan penyembahan berhala itu Muhammad KC dulu sebelum percaya Yesus. Berikut saudara-saudara juga yang sekarang belum percaya Yesus itu terjebak dengan penyembahan berhala. Ikut-ikutan penyembahan orang alam. Mengatakan, oh nyembah Allah. Kata siapa? Kata orang Arab. Ya, hidup diatur orang Arab bahaya, saudara. Kata orang Arab, bom bunuh diri akan dapat bidadari. Gombal itu. Ayatnya nggak ada. Jadi tidak usah dipercaya itu. Orang gombal, pembohong, ya, hoak itu. Ayatnya tidak ada. Ya, kalau ada ayatnya saya juga berani. Tapi ayatnya tidak ada bom bunuh diri dapat bidadari. Ya, kalau laki-laki tertipu dengan dalil itu bolehlah. Ini perempuan. Di sana tidak ada bidadara. Tidak ada hadis yang perempuan masuk surga dapat bidadara. Tidak ada. Kok mau-maunya bom bunuh diri? Kalau perempuan gadis bom bunuh diri datang ke surga dikeroyok bidadari loh. Bidadari 72 mengeroyok dia karena anggap saingan itu. Aduh, sadarlah wahai saudaraku. Islam yang benar adalah Islam yang dibawakan Muhammad KC. Toleransi. Ya, Islam yang benar yang disampaikan oleh Muhammad KC. Ya. Itu rukun guyub akur dengan bangsa-bangsa, dengan agama apapun bersatu. Ya. Demi NKRI, bela bangsa Indonesia bukan bela Arab. Ya, mudah-mudahan sih saya berharap ada banyak yang nyadar ya setelah malam ini mendengarkan Muhammad KC. Jadi manfaatnya puasa itu adalah puasanya Nabi Daud yang benar itu. Menahan nafsu, menahan amarah. Manfaatnya puasa apa? Kalau mengosongkan perut. Nggak ada. Yang jelas pada berantem gara-gara mau cari makan, nggak ada makanan, loyo, bekerja malas. Cuma baca-baca aja. Jadi cuma memindahkan makan dari siang kepada malam. Siang ditahan, malam makan sekenyangnya. Kalau cuma itu nggak ada manfaatnya. Ya. Ada yang Ustadz yang berani bantah ini perkataan Muhammad KC. Ya kalau Muhammad KC ngawur, coba luruskan. Mana kitabnya tampilkan. Jangan pada ngomong-ngomong doang. Ya. Ini kepanasan nih, ada yang kepanasan. Aduh, katanya mau masuk surga yang diikuti agama. Keliru, saudara. Akan muter-muter di agama sampai mati. Kalau mau masuk surga, Tuhan sudah siapkan orang berasal dari surga. Siapa itu? Yesus, Isa Al-Masih. Ikuti dia. Pasti masuk surga. Haleluya.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Itu tidak disengaja karena Muhammad Kaceh hanya menyampaikan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dan karena saya akan bergabung dengan Pak Yusuf Manubulu. Inilah renungan, kiranya renungan ini bermanfaat dan menguatkan iman saudara yang seiman, yang sudah percaya Yesus dan memberkati saudara, juga membukakan hati yang terselubung oleh pengajaran Arab, membukakan hati saudara yang belum mengenal Yesus Tuhan. Mari segera renungkan apa yang disampaikan Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh berbicara berdasarkan ayat Al-Quran, juga berdasarkan Alkitab, yaitu tentang Daud. Daud yang dicintai oleh Allah, baik puasanya maupun sholatnya. Tirulah Daud, bukan tiru Muhammad. Ajaran Muhammad tidak layak ditiru karena Muhammad mengajarkan perang Badar, perang Uhud. Semua agama diperangi, itu ajaran Muhammad. Mari kita tinggalkan ajaran yang mengajak peperangan. Terima kasih. Muhammad Kaceh undur diri dari hadapan saudara. Kiranya apa yang disampaikan malam ini menguatkan iman saudara dan memberkati saudara menjadi teguh, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Di dalam nama Yesus kita diselamatkan sampai ke surga nanti. Shalom, salam sadar. Kita selalu menebarkan ajaran kasih dengan sesama manusia. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Enak, saudara, kalau kita dikasih orang lain. Saya nggak punya duit, dikasih duit. Nggak punya mobil, dikasih mobil. Yang punya rumah, nggak punya rumah, dikasih rumah. Enak. Kalau dikasihi. Mau dikasih? Harus dikasih ya. Yang kaya raya, yang berkelimpahan, bagikan uangnya. Supaya saudara dapat kaya raya juga di surga. Sudah di dunia enak, di akhirat juga. No enak. Karena tidak pelit. Karena memang itu kehendak Tuhan, tidak pelit, saling mengasihi. Apalagi Muhammad Kaceh harus dikasihi. Karena Muhammad Kaceh hidupnya masih berjuang terus untuk membela izin gereja, untuk membela kebebasan umat Kristen beribadah, umat-umat lain beribadah. Muhammad Kaceh bersuara terus demi kebenaran, demi memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan demi keuntungan. Nggak butuh saya. Tuhan Yesus sudah cukupkan saya. Karena saya cukup memiliki Yesus Kristus, maka segalanya ada pada Yesus. Terima kasih. Muhammad Kaceh undur diri dari hadapan saudara. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Ini kebetulan ini ya tidak dierorkan nih. Terima kasih ya kepada hacker yang baik. Malam ini saya dapat siaran dengan lancar. 1 jam, lumayan. 1 jam saja dengan Muhammad Kaceh. Tuhan Yesus memberkati yang di live chat semuanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.